Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah Bolang Mongondo, termasuk pembangunan jalan provinsi dan kabupaten, serta pengembangan pelabuhan. Usai menerima audiensi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo, anggota Komisi 5 DPR RI Yasti Supredjo mendorong adanya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Ia menyebut Komisi 5 DPR RI yang membidangi persoalan infrastruktur dan perhubungan memiliki tanggung jawab untuk mendukung perbaikan serta pengembangan infrastruktur, termasuk di daerah Bolaang Mongondo. Di antaranya meliputi pembangunan jalan provinsi dan kabupaten, serta pengembangan pelabuhan. Menurut Yasti, dengan adanya pelabuhan yang baik, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondo akan mengalami peningkatan. Infrastruktur terkait kewenangan kita tadi saya sudah jelaskan ya ke teman-teman DPRD Kabupaten Bolang Mongondo yang menjadi kewenangan kami di DPR RI. Insya Allah saya akan push itu ya, saya akan perjuangkan semaksimal mungkin. Dan kalaupun ada memang jalan-jalan yang ada di kabupaten dan jalan provinsi yang di Kabupaten Bolang Mongondo yang tidak bisa tertangani dengan APBD, insya Allah ada sedikit-sedikit anggaran terkait dengan anggaran Inpres, ya kita akan perjuangkan. Kalau pelabuhan memang existing pelabuhan kita sudah punya, kita ada pelabuhan Labuan Uki, tinggal kita pengembangan karena nanti insya Allah di situ ada industri, kawasan industri sehingga membutuhkan pelabuhan. Kalau bandara juga sudah ada, tapi kita harus memperpanjang runway-nya. Selain pelabuhan, Yasti juga akan memperjuangkan perpanjangan runway Bandara Bolaang Mongondo sehingga pesawat dengan kapasitas besar dapat mengakses bandara itu. Dari Senayan, Jakarta, Bondan Danbari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, lebih dari 150 dusun di Sanggau, Kalimantan Barat belum mendapatkan listrik. Komisi 12 DPR RI dorong penguatan koordinasi antara PLN dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pemerataan listrik. Komisi 12 DPR RI menerima aspirasi DPRD Sanggau, Kalimantan Barat terkait persoalan tidak meratanya jaringan listrik di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Pasalnya, masih ada dusun terpencil di daerah Sanggau yang belum terjangkau aliran listrik. Anggota Komisi 12 DPR RI Gula Muhammad Saron menyampaikan bahwa lebih dari 150 dusun di Sanggau, Kalimantan Barat belum mendapatkan listrik. Ia menilai perlu adanya penguatan koordinasi antara PLN dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pemerataan listrik. Oleh karenanya, persoalan listrik di Sanggau perlu dibahas bersama dalam rapat kerja dengan mitra terkait. Akan bawa proses ini ke raker sehingga ini akan lebih cepat. Karena kalau kita nggak bawa ke raker, mungkin akselerasinya akan lambat. Dan kita juga mohon dukungan dari teman-teman, terutama dari PLN dan kementerian terkait. Di sini kawan-kawan kebetulan di Komisi 12 ini banyak yang dari daerah dan banyak mengalami hal yang sama. Dusun-dusun dan dapil-dapilnya belum ada listrik. Pada kesempatan ini, Ketua Komisi 3 DPRD Sanggau, Yeremias Marsilinus, meminta PLN dapat memprioritaskan pembangunan jaringan listrik untuk masyarakat Sanggau. Tidak adanya listrik berdampak buruk untuk proses belajar mengajar siswa di sekolah yang tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Sanggau. Karena kita tahu Sanggau itu berjumlah 15 kecamatan, 6 kelurahan, 163 desa, dan 876. Dari sekian itu kurang lebih 147 yang belum terakhir listrik. Kami di daerah ini perlu listrik supaya anak-anak sekolah di sana, SD maupun SMP yang ada di wilayah dusun itu bisa mereka mengenyam pendidikan dengan baik saya kira. Samuel dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Komisi 1 DPR RI mendorong penguatan kerjasama Indonesia-Rumania di bidang dagang dan juga pendidikan. Kami hadirkan informasi sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, sebagai penghasil gandum terbesar di kawasan Eropa, Komisi 1 DPR RI mendukung kerjasama antara Indonesia dan Rumania. Mengingat Indonesia memiliki ketergantungan terhadap gandum sebagai bahan olahan industri pangan. Komisi 1 DPR RI mendorong penguatan dan kerjasama Indonesia dengan Rumania terkait perdagangan impor gandum. Mengingat Indonesia memiliki ketergantungan terhadap gandum sebagai bahan olahan industri pangan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menjelaskan, Rumania adalah salah satu negara penghasil gandum terbesar di kawasan Eropa. Selain itu, Rumania juga dikenal dengan kualitas pendidikan yang unggul. Untuk itu, kerjasama Indonesia-Rumania perlu ditingkatkan dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan pendidikan. Mudah-mudahan dari kegiatan yang sederhana ini kita bisa membuka akses untuk impor, tentu tidak hanya negara-negara itu saja. Juga akses untuk pemuda kita mempelajari di universitas-universitas terbaik mereka di Bukuresti maupun Timisoara. Mereka sangat ahli di bidang matematik, kemudian sains, kedokteran. Sementara itu, Dubes Rumania untuk Indonesia, Adrian Balansku, menyambut baik peluang kerjasama ini. Utamanya terkait kerjasama dagang, beasiswa pendidikan, hingga pariwisata. And the Romanian government is offering every year a number of scholarships for Indonesian students. Also, we have discussed about the bilateral agreements being discussed between our two countries, like in tourism, for example, where we like to attract more Indonesian tourists to Romania. And finally, I have touched upon the cooperation between European Union and Indonesia. Romania supports the conclusion of the free trade agreement between European Union and Indonesia. Ajib Dandwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe soroti penggunaan dana alokasi khusus yang tidak sesuai peruntukannya di sejumlah daerah yang akan berpotensi pada terhambatnya pembangunan daerah hingga tidak tercapainya program prioritas nasional. Dana alokasi khusus dan mafia tanah masih menjadi masalah serius di Provinsi Sumatera Selatan. Komisi 2 DPR RI mendorong evaluasi DAK dan penertiban mafia tanah guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe menyoroti penggunaan DAK yang tidak sesuai peruntukannya di sejumlah daerah. Hal ini akan berpotensi terhambatnya pembangunan daerah hingga tidak tercapainya program prioritas nasional. Maka dari itu, Komisi 2 DPR RI mendorong pengelolaan anggaran dan pemantauan evaluasi yang lebih tegas. Terkait penggunaan dana alokasi khusus, yang tadi tergambarkan ada kesan ada daerah yang menggunakan dana alokasi khusus itu untuk peruntukan lain di luar daripada peruntukan yang sebenarnya. Maka ini adalah suatu hal yang sangat serius karena dana alokasi khusus itu sudah melalui perencanaan, sudah melalui suatu kajian dan disalurkan ke daerah. Dan tidak kalah pentingnya dan harus menjadi isu sentral adalah persoalan mafia tanah. Dengan eksistensi mafia tanah ini saya anggap itu bisa menjadi faktor penghambat. Terkait dengan maraknya mafia tanah, Taufan Pawe menekankan bahwa persoalan ini harus segera diminimalisir karena menghambat stabilitas agraria di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan untuk mendukung sistem pertanahan yang berkelanjutan. Selain itu, Komisi 2 DPR RI terus memantau dan mengevaluasi bantuan dana dari pusat ke daerah, terutama pada pengelolaan dana alokasi khusus yang selama ini masih kurang pengawasan. Dari Sumatera Selatan, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI menegaskan masalah narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan menjadi musuh bersama yang harus ditangani secara serius oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, jumlah pengguna narkoba tahun 2024 di Indonesia masih tinggi, yakni sekitar 3,8 juta orang. Komisi 3 DPR RI soroti pentingnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membantu pemberantasan narkoba di tanah air. Anggota Komisi 3 DPR RI Andi Muzakir Akil menekankan bahwa masalah narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan menjadi musuh bersama yang harus ditangani secara serius oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ia meminta agar sanksi terhadap pengguna dan pengedar narkoba diberikan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Masalah narkoba ini Pak, ini musuh bersama kita.
bukan hanya penegak hukum, tapi semua masyarakat stakeholder harus terlibat. Tapi dalam penanganannya Pak, sebenarnya gampang-gampang susah. Dari pemakai kita tangkap, diinterogasi, bagaimana dengan bandarnya, bagaimana dengan bandar masyarakat, itu bisa kita dapat. Dalam penuntutan itu jangan disamakan Pak antara pemakai dengan pengedar. Dan sini terkadang ini menjadi rancu. Hukuman atau tuntutan terhadap pemakai pengguna lebih tinggi daripada bandarnya. Pada tahun 2024, pengguna narkoba di Indonesia naik hingga 7% dibanding tahun lalu dan terdapat kenaikan secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun. Komisi 3 DPR RI menilai pencegahan narkoba dan obat-obatan terlarang harus didukung seluruh lapisan masyarakat karena peran semua pihak sangat penting untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman narkotika. Dari Kendari, Umam Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai pada 2025 dari 11% ke 12% dibatalkan. Mulai 1 Januari 2025, kenaikan ini hanya berlaku untuk barang-barang kategori mewah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, keputusan pembatalan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai 11% ke 12% mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Tentunya hal ini dapat tercapai berkat koordinasi intensif antara DPR RI dan pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Dan pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah. Contoh, pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, kemudian rumah yang sangat mewah. Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara umum pada 2025 dari 11% ke 12%. Kenaikan tarif hanya akan diberlakukan untuk barang-barang kategori mewah mulai 1 Januari 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan kebijakan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara DPR RI dan pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat.
Keputusan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Meskipun potensi penerimaan negara menjadi 3,2 triliun rupiah dari potensi 75 triliun rupiah jika diberlakukan secara penuh. Namun langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk mendahulukan kepentingan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hasil pertemuan pada tanggal 5 Desember 2024 antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan pajak yang pro rakyat. Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah 3,2 triliun rupiah pada APBN 2025 dari potensi penerimaan 75 triliun rupiah apabila kenaikan PPN menjadi 12% diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa. Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah. Namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan paket stimulus dengan total 38,6 triliun rupiah untuk masyarakat. Di antaranya, bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kg per bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt ampere, hingga pembiayaan industri padat karya. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi langkah ini sebagai strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Stimulus ini diharapkan meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, sekaligus memastikan kenaikan PPN tidak mengganggu keseimbangan sosial. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor asing. Jika stabilitas sosial dan ekonomi terjaga, akan ada lebih banyak investor yang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pak Prabowo telah mengeluarkan keputusan untuk memberikan stimulus sebesar 38,6 triliun bagi masyarakat kita. Di sana ada banyak benefit atau manfaat yang akan bisa diambil oleh masyarakat, termasuk misalnya bantuan beras misalnya, kemudian pengurangan pembayaran tarif listrik sebesar 50%. Ini menandakan bahwa Pak Prabowo itu memikirkan betul, memang ada kenaikan untuk PPN 12%, tetapi dia tidak mau kalaupun misalnya ekses daripada kenaikan itu bisa mengganggu stabilitas kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita di luar mereka yang mampu. Arahan Presiden bahwa PPN 12% hanya untuk barang mewah merupakan langkah yang pro rakyat. Meski demikian, hal tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan teknis oleh Kemenq yang sederhana dan jelas untuk menghindari keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Penerapan kebijakan pajak yang harmonis dan pro rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan nasional. Terletak di kawasan wisata Georgetown, Penang, tempat yang dulunya adalah garasi bus, kini menjelma menjadi pusat kreativitas yang luar biasa. Dan pemirsa di sini menghadirkan berbagai kegiatan menarik juga yang bisa diikuti oleh siapa saja nih. Seperti apa Hinbas Depot Pusat Kreativitas Seniman Penang? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Dan sekarang pemirsa lagi menyaksikan program dari depan kursi. Oh, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Hah? Aduh, luar biasa. Bapak ibu saya bisa nyekolahkan saya dan saya lulus akmil, Mbak.
tahun 91 saya lulus, kemudian 94 saya diwisuda di istana. Diwisuda di istana dulu, Akmil diwisuda di istana Mbak. Sampean enggak toh? Enggak, ya sampean itu Akmil. Saya dulu sabar sono, sabar ini. Wah, ini nyalon aja nih, nyalon bener saya Mbak. Masya Allah, nyalon bener. Habis itu pilih saya. Jadi bupati, bener. Habis itu kan tokonya tak tinggal Mbak. Ya alhamdulillah, bangkrut. Dan saya meyakini bahwa salah satunya adalah doa seorang ibu. Jadi saya simpen nazar itu pasti saya mau melakukan apa yang gede itu biasanya saya simpen nazar. Kalau saya berhasil dalam misi ini, kalau saya berhasil dalam cita-cita ini, saya mau nazar ke ibu gitu. Bukan nazar apa-apa ke ibu, cuma nyuci kaki sama basuh kaki kemudian sungkem cium kaki ibu. Udah. Oke, Bapak pilih bersepeda atau naik gunung? Naik gunung. Kenapa? Fresh. Selain itu? Bisa lihat bawah. Oke Bapak, terakhir turun ke dapil atau panggilan fraksi? Dapil dong Mbak. Kenapa Pak? Tapi kan panggilan fraksi juga... Ya sedikit lah panggilan fraksi, oke bos gitu. Habis itu ya ke dapil dong. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, berawal dari ide kreatif sekelompok seniman dan pengusaha lokal, Hinbes Depot disulap menjadi ruang publik yang multifungsi. Dan ini menjadi pusat kreatif yang terdiri dari restoran, kafe, dan juga galeri. Hinbus Depot ini menghadirkan berbagai karya seni menarik yang membawa kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan berbagai aktivitas seru di Hinbus Depot Pusat Kreativitas Seniman Penang pada segmen InTips. Informasi dan tips berikut ini. Bosan dengan suasana yang itu-itu saja? Ingin mencari tempat yang unik dan penuh inspirasi? Yuk kita jalan-jalan ke Penang dan singgah di Hinbus Depot. Hinbus Depot terletak di kawasan wisata Georgetown, Penang. Bila pemirsa berkunjung ke Georgetown, Penang, pastikan tempat ini masuk dalam list lokasi yang Anda kunjungi. Tempat yang dulunya adalah garasi bus, kini menjelma menjadi pusat kreativitas yang luar biasa. Siapa sangka, tempat yang kita kunjungi ini dulunya adalah sebuah garasi bus yang sudah tidak terpakai. Berdiri pada tahun 1947, Hin Company Ltd didirikan oleh Lim Teng Hin dan anaknya. Depo bus ini ditutup pada tahun 1999 dan bus biru berhenti beroperasi pada awal tahun 2000-an. Kisah Hinbus Depot berawal dari pencarian seorang seniman untuk lokasi pameran. Dikenal sebagai orang yang memperkenalkan seni mural ke Penang, Ernest Zakarevic, seniman muda Lituania, tengah mencari tempat untuk pameran tunggal pertamanya. Setelah menolak berbagai tempat, pencariannya berhenti pada Hinbus Depot yang kumuh dan terbengkalai. Berkat ide kreatif dari sekelompok seniman dan pengusaha lokal, tempat ini disulap menjadi ruang publik yang multifungsi. Saat ini, Hinbus Depot telah menjadi pusat kreatif yang terdiri dari restoran, kafe, dan galeri. Hinbus Depot selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan menarik yang bisa diikuti oleh siapa saja. Mulai dari pasar kreatif yang menjual berbagai produk handmade, workshop seni untuk mengasah kreativitas, hingga pertunjukan musik yang meriah. Setiap minggunya akan ada bazar galeri yang berbeda dan aktivitas seru bersama keluarga, pasangan, maupun teman. Dijamin pemirsa tidak akan bosan berkunjung ke tempat ini. Di sini, dinding-dinding menjadi kanvas bagi para seniman untuk mengekspresikan diri. Dari lukisan abstrak yang penuh warna hingga instalasi seni kontemporer yang menantang persepsi. Setiap karya memiliki cerita dan makna tersendiri. Contohnya, mural raksasa ini, karya seni yang begitu hidup dan penuh pesan. Mulai dari karya-karya seperti ini, para seniman tidak hanya menghiasi dinding, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda.
Tak hanya lukisan, di tempat ini pemirsa juga dapat melihat miniatur lokasi-lokasi bersejarah di Penang. Ada barcode yang ditempel di dekat miniatur agar para pengunjung dapat mengetahui sejarah dari tiap-tiap miniatur yang ditampilkan. Setelah melihat berbagai karya seni yang menarik, pemirsa juga dapat menikmati berbagai bazar kuliner yang ada di sini. Terdapat berbagai makanan dan minuman segar dari berbagai negara yang dapat memanjakan lidah pemirsa. Untuk masuk ke sini, pemirsa tidak perlu membayar tiket masuk loh, alias gratis. Hinbest Depot buka setiap Sabtu dan Minggu, di jam 10 pagi hingga jam 10 malam waktu setempat. Kalau ke Penang, jangan lupa singgah ke tempat ini ya pemirsa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR dan menyerap serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.